Aku menyeret koperku menyusuri lorong hotel yang terasa tak berujung. Namaku Bima, dan malam ini aku hanya butuh tempat untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan esok pagi. Hotel ini bukan pilihanku, tapi satu-satunya yang masih punya kamar kosong di kota kecil ini. Lampu-lampu di sepanjang koridor tampak redup, beberapa bahkan berkedip-kedip seperti mata lelah yang enggan terjaga. Udara terasa berat dan dingin. Jauh lebih dingin dari seharusnya. Karpet merah yang melapisi lantai sudah usang, warnanya pudar dan menyerap setiap suara langkah kakiku, membuat suasana semakin hening. Rasanya seperti aku satu-satunya tamu di sini. Setiap pintu yang kulewati tampak sama, dengan nomor kuningan yang sudah agak menghitam. Pintu kamar 401, pintu kamar 402, pintu kamar 403. Aku berhenti di depan pintu kamar 404. Kunci besi yang dingin terasa berat di tanganku. Ada jeda sesaat sebelum aku memasukkan kunci ke lubangnya. Suara klik saat pintu terbuka terdengar begitu keras di tengah kesunyian ini, seolah membangunkan sesuatu yang seharusnya tertidur lelap. Aku mendorong pintu perlahan dan aroma apek bercampur wangi melati yang samar menyambutku. Ruangan di dalamnya gelap gulita, hanya seberkas cahaya bulan yang menerobos masuk dari celah tirai-tirai jendela yang tebal dan berat. Aku melangkah masuk dengan ragu. Tanganku meraba-raba dinding mencari sakelar lampu. Ketika akhirnya kutemukan dan kunyalakan, sebuah lampu kuning pucat menerangi ruangan dengan enggan. Kamar ini luas, lebih luas dari yang kubayangkan, dengan perabotan kayu gelap yang tampak tua dan kokoh. Tempat tidur besar dengan spray putih bersih berada di tengah, tampak mengundang sekaligus menakutkan. Di sudut ruangan, sebuah televisi tabung kuno bertengger di atas meja. Segalanya tampak normal, tetapi perasaan tidak nyaman itu terus merayap di punggungku, seperti ada sepasang mata yang mengawasiku dari kegelapan. Aku meletakkan koper di dekat pintu, dan berjalan menuju jendela. Setelah memeriksa seluruh sudut ruangan, mataku tertuju pada satu benda yang sejak tadi luput dari perhatianku. Di dinding yang berhadapan langsung dengan tempat tidur, tergantung sebuah cermin besar berbingkai ukiran kayu yang rumit. Cermin itu tampak sangat tua, lebih tua dari semua perabotan lain di kamar ini. Ukirannya membentuk sulur-sulur tanaman wajah-wajah aneh. Permukaan kacanya tidak lagi jernih, ada beberapa bercak hitam di tepiannya. Cermin ini terasa aneh, posisinya yang langsung menghadap tempat tidur membuatku merasa tidak nyaman. Aku mendekatinya perlahan. Aku bisa melihat pantulan diriku di sana, berdiri di tengah kamar hotel yang remang-remang. Pantulanku tampak lebih pucat, dengan sorot mata yang lebih lelah. Mungkin hanya efek pencahayaan yang buruk, pikirku. Aku menyentuh permukaan kaca yang dingin itu dengan ujung jariku. Terasa ada getaran halus yang menjalar, atau mungkin itu hanya imajinasiku saja. Aku mencoba mengabaikannya, dan mulai menyiapkan barang-barangku untuk mandi. Aku harus segera tidur. Di dalam kamar mandi, aku mencoba bersantai di bawah siraman air hangat. Namun, suara-suara aneh mulai terdengar dari kamar utama. Awalnya hanya seperti suara gesekan pelan, lalu suara lah kaki yang sangat ringan, seolah seseorang berjalan tanpa alas kaki di atas karpet. Aku mematikan keran air. Seluruh tubuhku menegang. Aku mendengarkan dengan saksama. Hening. Mungkin hanya suara dari kamar sebelah, atau pipa air yang sudah tua. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri, tetapi jantungku sudah berdebar kencang. Perasaan diawasi itu kembali datang, lebih kuat dari sebelumnya. Dengan handuk melilit pinggang, aku membuka pintu kamar mandi dengan sangat hati-hati. Kamar itu kosong, semuanya masih di tempatnya. Aku memberanikan diri melirik ke arah cermin besar itu. Aku mencoba untuk tidur, memejamkan mata dan menarik selimut hingga menutupi dagu. Namun tidur tak kunjung datang. Setiap suara kecil di hotel ini terdengar begitu jelas di telingaku. Suara angin yang mendesir di luar jendela, suara detak jam dinding entah dari mana. Aku membalikkan badan, menghadap ke arah cermin. Dalam kegelapan, aku hanya bisa melihat siluetnya yang besar dan mengancam di dinding. Aku merasakan hawa dingin yang aneh merambat dari arah cermin itu, membuat bulu kuduku berdiri. Tepat saat aku hampir terlelap ku mendengarnya. Sebuah bisikan, sangat pelan, nyaris tak terdengar seperti hembusan angin. "Tolong!" Suara itu terdengar seperti suara anak kecil yang ketakutan. Aku langsung membuka mata, duduk tegak di tempat tidur. Jantungku berdegup kencang. Aku melihat ke sekeliling ruangan yang gelap, kosong. Tidak ada siapa-siapa. Aku yakin aku tidak sedang bermimpi. Suara itu begitu nyata, datang dari arah cermin di depanku.
Aku menatap tajam ke permukaan kaca yang gelap, mencari sumber suara itu. Aku memberanikan diri turun dari tempat tidur. Langkahku terasa berat. Dengan tangan gemetar, aku menyalakan lampu meja di samping tempat tidur. Cahaya kuning kembali menerangi ruangan, mengusir sebagian kegelapan. Aku mendekati cermin itu lagi. Hatiku berdebar tak karuan. Aku memutuskan untuk menutupi cermin itu dengan selimut. Mungkin jika aku tidak bisa melihatnya, perasaan aneh ini akan hilang. Aku mengambil selimut tebal dari lemari dan mendekati cermin itu sekali lagi. Saat aku mengangkat selimut, siap untuk menyelimuti bingkai besarnya, mataku tanpa sengaja menangkap sebuah gerakan di dalam pantulan. Aku berhenti, membeku di tempat. Di dalam cermin, di belakang pantulan diriku, aku melihatnya. Sesosok anak laki-laki kecil berdiri di dekat pintu. Wajahnya pucat, dengan mata besar yang kosong menatap lurus ke arahku. Aku menoleh ke belakang dengan cepat, melihat ke arah pintu yang sebenarnya. Tidak ada siapa-siapa di sana. Ruangan itu kosong. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku kembali menatap cermin, dan sosok anak itu masih ada di sana, di dalam dunia pantulan. Dia tidak bergerak, hanya berdiri diam, menatapku dengan tatapan sedih yang menusuk jiwa. Keringat dingin membasahi keningku. Ini tidak mungkin. Tiba-tiba, sosok anak itu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke sesuatu di belakangku di dalam cermin. Aku mengikuti arah telunjuknya. Di belakang pantulan diriku, di atas tempat tidur, duduk sesosok wanita dengan rambut panjang tergerai menutupi wajahnya. Dia mengenakan gaun putih yang kusam. Aku tidak menyadarinya sebelumnya. Dia duduk diam di sana, di tempat aku seharusnya tertidur. Rasa panik yang luar biasa menjalari seluruh tubuhku. Mereka tidak ada di ruangan ini, mereka hanya ada di dalam cermin. Mereka adalah penghuni dunia di balik kaca. Anak laki-laki di cermin itu mulai membuka mulutnya, tanpa suara. Bibirnya bergerak membentuk satu kata, lari. Aku tidak perlu disuruh 2 kali. Rasa takut memberiku kekuatan. Aku menjatuhkan selimut, berbalik, dan berlari menuju pintu tanpa berpikir panjang. Aku tidak peduli lagi dengan barang-barangku. Aku hanya ingin keluar dari kamar neraka ini, keluar dari hotel ini. Aku memutar kenop pintu dengan tangan gemetar, menariknya sekuat tenaga. Tapi pintu itu tidak mau terbuka. Terkunci. Padahal aku yakin tidak pernah menguncinya dari dalam. Aku menarik-narik gagang pintu dengan panik, menggedornya sekuat tenaga sambil berteriak minta tolong. Tolong, buka pintunya, siapapun, tolong. Tapi tidak ada jawaban. Suaraku seolah ditelan oleh kesunyian hotel ini. Aku bisa merasakan kehadiran mereka di belakangku. Hawa dingin yang menusuk tulang. Aku tidak berani menoleh. Aku takut dengan apa yang akan kulihat. Tiba-tiba aku mendengar suara tawa kecil yang melengking, datang dari arah cermin. Suara tawa anak kecil. Dengan sisa keberanian yang kumiliki, aku menoleh perlahan. Apa yang kulihat membuat darahku seakan membeku. Di cermin, tidak ada sosok anak laki-laki. Wanita bergaun putih. Mereka sekarang berdiri di tengah ruangan, di antara aku dan cermin itu. Mereka nyata. Wajah mereka pucat pasi, mata hitam yang kosong. Mereka tersenyum, senyuman yang mengerikan dan tidak wajar. Wanita itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah cermin di belakangku. Tempatmu di sini, bisiknya. Aku mundur selangkah, punggungku membentur pintu dengan keras. Aku melihat ke arah cermin, mencari jalan keluar. Di dalam cermin, ruangan itu tampak kosong. Tidak ada aku. Tidak ada 2 sosok mengerikan itu. Hanya kamar hotel yang sunyi dan rapi. Aku sadar, aku sudah terperangkap di antara 2 dunia. Dunia nyata yang telah dimasuki oleh mereka. Dunia cermin yang menolak keberadaanku. Aku tidak punya tempat untuk lari. Sosok wanita itu melayang mendekat, tangannya yang dingin terulur ke arahku. Aku memejamkan mata, pasrah pada nasibku. Saat itulah aku merasakan tarikan kuat dari belakang, dari cermin. Aku ditarik mundur, menembus permukaan kaca seperti air es. Semuanya menjadi gelap dan dingin. Ketika aku membuka mata, aku berada di dalam kamar itu lagi. Tapi semuanya terasa berbeda. Aku bisa melihat pintu, tempat tidur, jendela. Lalu aku melihat diriku. Bukan aku, seorang pria lain, tamu baru saja masuk ke kamar 404, wajah lelah. Dia menatap cermin dengan penasaran. Di belakangnya, aku berdiri bersama seorang wanita dan anak kecil di dalam pantulan. Kami tersenyum. Kami selalu tamu baru. Jadi, berapa aku berjam zarian di kamar hotel?